Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah, amma ba'du. Kutubul fiqhi ay hadihi kutubul fiqhi. Ini adalah kitab-kitab fikih yang diwasiatkan oleh para ulama-ulama salihin terdahulu untuk dipelajari dan ditelaah. Yang pertama, kitab fikih yang mana kita disuruh untuk mempelajarinya adalah Al-Muhadzab. Al-Muhadzab ini karangan lil Imam Asy-Syirazi. Qala Sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, kana min amalis salaf al-muwadhabatu ala qiraatil muhazzab kulla yawm wa jazza'uhu wahidan wa arba'ina juz'a yaqra'una kulla yawmin juz'a mudarasatan ka mudarasatil Qur'an wa idza khatamuhu a'aduhu wa wasalu ila ma wasalu ilaihi minal ilmi wa barakatihi wal amali wa nurihi wal ihatati bid dalili wat ta'lil wa mastumbita min dzalik wa makisa alaihi. Berkata Al-Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, adalah sebagian dari pekerjaan ulama-ulama salihin yang dahulu mengekali atas membaca kitab Muhazzab itu tiap-tiap hari. Mereka membagi kitab Muhazzab itu menjadi 41 bahagian. Kan kalau Quran 30 juz. Nah, kitab Muhazzab itu mereka bagi menjadi 41 juz. Mereka membaca tiap-tiap hari 1 juz. Seperti membaca Al-Quran. Bila mana mereka tamat akan itu Muhazzab, a'aduhu, mereka ulangi lagi, buliki pula, dan sampailah mereka itu kepada sesuatu yang mana mereka sampai kepadanya daripada ilmu, barakah ilmu, amal, cahayanya, dan meliputi dengan dalil dan ta'lil, dan yang diistimbat dari yang demikian dan yang dikias atasnya. Kemudian di antara kitab fikih yang mana kita disuruh untuk belajar adalah Minhajut Talibin lil Imamin Nawawi. Kitab Minhajut Talibin. Nah, ini dibaca di sini. Minhaj at-Talibin karangan Imam Nawawi. Wa kana sayyiduna al-qutb Umar bin Abdurrahman al-Attas nafa'allahu bih ya'muru bi qiraatil minhaj. Habib Umar Sahibur Ratib Al-Attas, beliau menyuruh membaca kitab Minhaj. Wa yuharridu alaih, dan beliau mendorong atas Minhaj itu untuk dibaca, dipelajari. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, innan Nawawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fihi, bahwasanya Imam Nawawi menjamin dengan futuh, dengan dibukakan perbendaharaan ilmu bagi orang yang membaca pada Minhajut Talibin itu. Orang yang membaca kitab Minhajut Talibin itu dijamin oleh Imam Nawawi akan dapat keterbukaan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Imam Nawawi sebagaimana kita ketahui di antara manaqib Sidin mengarang kitab malam hari dengan tangan nulis sekaligus jari beliau sebagai lampunya. Jadi jari Sidin ini menyala macam lampu neon. Nah, mengarang kitab. Jadi kitab-kitab karangan Imam Nawawi ini kitab-kitab yang penuh berkah karena disertai dengan karamah, dengan karamat aulia, dengan karamat beliau sebagai waliullah subhanahu wa ta'ala. Macam Riyadhus Shalihin itu karangan Imam Nawawi. Wa fi kitabil Qirtas an Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar Ba'abbad annahu sa'alahu Syekh Al-Qutb Umar ibn Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu bima taqra'u minal kutub. Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar ditakuni oleh Syekh Al-Qutb Umar sahibur ratib Al-Attas. Jadi Habib Umar lawan Abdullah ini bima taqra'u minal kutub. Ika membaca kitab napa? Ada yang membaca bima taqra'u minal kutub. Ika membaca kitab napa? Faqala berkata Al-Faqih Abdullah bin Umar fi kitabil irsyad li Syekh Ismail ibn al-Mukri. Ujar Al-Faqih tadi ulun membaca kitab irsyad karangan Syekh Ismail al-Mukri. Faqala li Syekh Ali Baras berkata Habib Umar bagi Ali Baras, ya Ali aqri'hu, bacakan dia di kitabil Minhaj li Syekh Nawawi. Syekh Ali Baras ini adalah khadam sekaligus murid daripada Habib Umar Attas. Bacakan kepada ini Al-Faqih kitab Minhaj Nawawi. Wa aqri jami'a ashabika fihi, dan bacakan sekalian kawan-kawan engkau pada kitab Minhaj itu. Fa innahu mubarak, kitab Minhaj itu diberkati. Wal fathu, di situ ada futuh. Insyaallah hasil fi qiraatihi, pada membaca kitab Minhaj itu. Li'annahu qaminun bidzalik, karena yang demikian itu pasti. Bidzalik, dengan demikian. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa musannifuhu, pengarang kitab Minhaj itu Imam Nawawi tadi qutbun, termasuk wali kutub. Wa qad da'a li qari'ihi, beliau sungguh mendoakan bagi orang yang membaca kitab Minhaj itu. Jadi kita baca Minhaj, kita dapat doanya Imam Nawawi. Kita akan dapat berbagai macam ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui berkah kitab karangan Imam Nawawi itu. Intaha. Wa kana sayyiduna al-Imam Ahmad ibn Hasan al-Attas radhiyallahu anhu yuhibbu katsiran ala qiraatil Minhaj lin-Nawawi rahimahullah. Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Attas sangat cinta, sangat suka atas membaca Minhaj karangan Imam Nawawi itu. Wa qala, dan beliau berkata Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, man arada ay yaqra'a syai'an min suruhihi, siapa-siapa yang hendak membaca sesuatu dari syarah-syarahnya Minhaj, fal yaqra'il Mughniya, bacalah kitab Mughni awalan pertama. Summan nihayata, hanyar nihayah, kitab Mughni karangan Khatib Asy-Syarbini. Kemudian hanya kitab An-Nihayatul Muhtaj karangan Al-Imam Ar-Ramli. Summat Tuhfah, kemudian hanya baca kitab Tuhfah karangan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kitab Minhaj itu halus kitabnya, kalau paling pernah sejari ini kalau kenalnya nah Minhaj itu spesial mengupas tentang ilmu fikih. Lalu disyarahkan ini kitab Minhaj, diurai
dijabarkan oleh berpuluh-puluh ulama-ulama. Khatib Syarbini menjabarkan kitab Minhaj itu sidin namai Mughnil Muhtaj menjadi 4 jilid, gena-gena nggak kayak 4 jari ini nah. Padahal bahannya asalnya Minhaj, dikupas sidin Minhaj itu jadi Mughnil Muhtaj 4 biji gana. Imam Ramli mengupas kitab Minhaj itu, menjabarkan kitab Minhaj sidin namai Nihayatul Muhtaj jadi 8 biji, gana-gana pulang kitabnya. Padahal asalnya sama Minhaj juga. Nah kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami menjabarkan isi Minhaj, menjabarkan kandungan yang ada dalam Minhaj sidin namai Tuhfatul Muhtaj jadi 10 biji. Padahal asalnya samuan adalah Minhaj itu. Makanya kitab Minhaj kitab yang penuh dengan barakah. Wa man ashkala alaihi syai'un minat tuhfah wal nihayah falyuraji'il ghurar. Siapa yang sulit atasnya sesuatu daripada tuhfah dan nihayah, hendaklah dia murajaah kepada kitab Al-Ghurar. Ini 10 tahun nih kan mengaji, belum sampai tak tuhfah tuh lagi. Lagi 7 tahun menuntut ilmu sekolah di pesantren, 7 tahun atau di Martapura atau di Pemanggih 10 tahun kada terjangkau lagi kitab tuhfah itu. Itu orang yang sudah mengaji mungkin 20 tahunan ke atas hanya kau membuka kitab Minhaj itu, kitab tuhfah, nihayah itu pun bagi mereka-mereka nang kemampuan otaknya cukup. Mengaji 5 tahun paling sarasitin itu aja, lalu halus. Wa qala radhiyallahu anhu man arada ay yata'allama, siapa yang hendak belajar ilmu fikih, fa alaihi bil mughni, atasnya kitab Mughni ay syarhil Minhaj. Mana ada duitnya kada salah nukar semuaan itu, ada jurang juga. Tuhfah tukar, nihayah tukar, Mughni tukar, susun di samping rumah. Ya kada dapat baca. Namun duitnya ada, kada salahnya karena kitab itu kitab barakah. Jangankan nang berisi kitab itu, orang nang melihat kitab itu pun dapat doa daripada pengarang-pengarangnya itu. Kada salah. Wa man arada ay yu'allima fa alaihi bituhfah, barang siapa yang hendak mengajar maka atasnya tuhfah. Kalau kita mengajar fikih, nah pedoman kita tuhfah maka. Wa man arada ay yuhaqqika, siapa yang hendak mentahqiq, memantapi lagi artinya, fa alaihi bil mahalli alal minhaj. Imam Mahalli pun mengarang juga ada kitab yang menjabarkan tentang Minhaj. Nah, disebut kitab Syarah Mahalli. Intah. Kutubun ukhra fil fikih, kitab-kitab yang lain pada fikih. Wa qala nafa'allahu bihi alaikum bi risalatil Habib Ahmad bin Zain al-Habashi wal Mukhtasaril Latif. Lazimi atas kamu dengan risalah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habasi dan kitab Mukhtasaril Latif. Aqri'ut talabata fihima, bacakan olehmu para penuntut ilmu pada 2 kitab itu. Li'anna salafa, karena salaf ulama-ulama yang dahulu, dhaminu, mereka menjamin, bil futuh, dengan terbuka ilmu, liman qara'ahuma, bagi orang yang membaca kedua-duanya kitab itu, risalah Habib Ahmad lawan Mukhtasaril Latif. Wa kana salaf, adalah orang ulama-ulama terdahulu, yuhibbun, menyukai qiraatul Iqna ala Abi Syuja, kitab Iqna lil Khatib Syarbini.
Wal Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar ma qara'a, beliau tidak membaca kitab fikih illal iqna, kecuali iqna. Iqna itu semacam kakaknya Kifayatul Akhyar. Jadi Bajuri misalnya, Fathul Qarib Bajuri, Kifayatul Akhyar, tak kakak sedikit Iqna. Faidatun hadi faidah an Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i qala sa'altu abi ayyul ilmi ata'allamuhu. Aku bertanya kepada abahku, ujar Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i. Aku bertakon lawan abahku, apa juga ilmu nang aku pelajari. Yang baik ilmu apa nang dipelajari ini? Faqala, berkata nang abah, ujar nang abah, amma syi'ru fa innahu yada'ur rabi wa yarfa'ul khasis. Amun ikam belajar syair, amun ikam katuju menyiir, nyiir itu adalah merendahkan orang yang mulia, meninggikan orang yang rendah. Orang tuh banyak isi ilmu syair, harat menyair umpamanya. Kalau orang ini orang rendahan, jadi tinggi martabatnya karena bisa bersair. Tapi kalau orang yang tinggi martabatnya bersair, jadi rendah martabatnya. Amma syi'ru fa innahu yada'ur rabi' wa yarfa'ul khasis. Dia merendahkan orang yang mulia, meninggikan orang yang hina. Wa amman nahwu, adapun nahwu kalau dipelajari, fa idza balagha sahibuhu al-ghayata bihi, bila sampai orang yang belajar nahwu itu akan kesudahan pada ilmu nahwu, sara muaddiba, jadilah dia seorang muaddib, seorang guru adab. Wa ammal Qur'an, adapun Qur'an, fa idza balagha sahibuhu al-ghayata bihi, bila mana sampai orang yang belajar Qur'an itu akan kesudahan pada Al-Qur'an, sara muallima, jadilah dia muallim ngarannya. Wa ammal fiqhu, adapun fikih, bahwa sayyidul ulum, merupakan penghulunya ilmu. Intaha min nuzhatil majalis. Kutubun mutafarriqatun, kitab-kitab yang lainnya lagi yang perlu dipelajari. Qala Sayyidunal Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, arba'u muqaddimatin yanbaghi qira'atuha wa taqraruha lil mubtadi wal muntahi. 4 muqaddimah yang semestinya membaca akan yang 4 ini, mengulang-ulangnya bagi orang yang pemula dan orang yang sudah sampai. Al-mubtadi tanfa'uhu, orang yang pemula memberi manfaat yang 4 ini akan dia. Wal muntahi, orang yang sudah sampai, tuzakkiruhu, mengingatkan itu yang 4 akan dia. Ini ada kitab 4 macam kitab, perlu selalu dibaca, baik orang yang belum alim atau yang sudah alim. Bagi orang yang belum alim memberi manfaat, bagi orang yang sudah alim membaca itu mengingatkan dia. Lihtiwaiha ala ulumin katsirah, karena meliputinya di atas ilmu-ilmu yang banyak. Wahia, yaitu muqaddimatu tafsiril Fakhrir Razi, muqaddimah tafsir Fakhrir Razi. Tafsir Fakhrir Razi tafsir kabir jurang, tafsir nangganal 15 jilid kajilitannya. Mukaddimahnya perlu dibaca, karena di situ beliau mengupas dengan luas tentang auzubillahi minasyaitonir rajim, tentang apa itu syaitan, kemudian lagi mengupas tentang bismillahirrahmanirrahim, tentang ba, tentang sin, sampai sekecil-kecilnya sidin kupas di dalam mukaddimah tafsir Fakhrul Razi itu. Wa muqaddimatu syarhin Nawawi ala sahih Muslim, muqaddimah syarah Nawawi atas sahih Muslim.
Itu perlu dibaca untuk mengetahui tentang keadaan-keadaan hadis. Wa muqaddimatuhu ala syarhil muhazzab, dan muqaddimahnya Nawawi atas syarah muhazzab. Majmu, muqaddimah majmu. Jadi kitab muhazzab tadi, kitab muhazzab itu sajilid saja kurang lebih 4 jari kalau kenalnya. Muhazzab itu dikupas oleh Imam Nawawi, dijabarkan oleh Imam Nawawi menjadi sampai 13 jilid. Ngarannya Majmu' Syarah Muhazzab. Itu pun karena Sayyidina habis umur. Imam Nawawi umur kurang lebih 47 tahun, meninggal belum kawin lagi. Karena keasikan kesibukannya mengarang, mengajar, beribadah. Nah, itu pun kada sampai tamat saya mensarahkan Muhazzab itu umur 47 meninggal dunia Imam Nawawi. Disambung oleh Subki menjadi 20 jilid. Nah, jadi syarah Muhazzab itu 20 jilid jadinya. Muqaddimahnya itu yang perlu dibaca tentang bagaimana syarat kita hendak memberi fatwa kepada orang. Orang bertakun hukum kepada kita. Boleh kada kita menjawab? Cukup syarat kada kita menjawab pertanyaan orang itu. Nah, di situ ada dijelaskan. Pertanyaan ini patut dijawab atau kada, di situ ada dijelaskan. Nah, jadi kitab Syarah Muhazzab muqaddimahnya itu perlu dibaca juga. Wa muqaddimatu Ibni Khaldun, dan muqaddimah Ibni Khaldun. Wa dzakara radhiyallahu anhu kitab al-asma was sifat lil Baihaqi. Faqala li ba'di muridihi yambaghi laka an tuhassila nuskhatan minhu li'annahu kulluhu ittiba'. Karena kitab asma wa sifat itu sayogianya bagi engkau menghasilkan daripadanya itu satu nuskhah, satu cetakan daripada kitab asma wa sifat. Karena itu kitab seluruhnya ittiba'un, mengikut ulama dahulu, wa kulluhu nur, seluruhnya cahaya, wa kulluhu sunnah, wa kulluhu seluruhnya tauhid. Wa ma qawiya imanuhum, tidaklah kuat iman mereka illa bimutala'atihim, kecuali mutalaahnya mereka fihi, pada kitab itu asma wa sifat tadi, wa bi amsalih, dan pada seumpamanya, la bimutala'atis sanusiyah, bukan mereka itu kuat iman dengan mutalaah kitab tauhid sanusiyah. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Habib Ahmad bin Hasan fi kitab Zadil Ma'ad, kitab Zadil Ma'ad li Ibnul Qayyim, yambagi li kulli man arada ay yataharra wa yata'abbada bittiba'i sunnatin nabawiyyah an la yufarika hadal kitab. Semestinya bagi orang yang hendak mengintai dan beribadah dengan mengikut sunnah Nabi, bahwa dia tidak berpisah akan ini kitab Zadul Ma'ad. Wa kana al-Habib Abdullah al-Haddad radhiyallahu anhu yuhibbuhu, beliau menyukai kitab Zadul Ma'ad itu, wa yamilu ilaihi katsira, dan beliau cenderung kepada kitab itu cenderung yang banyak. Walaita indi minhu nusahan adidah li uhdiyaha ila tullabil ilm, andai kata di sisiku daripada kitab itu cetakan yang banyak, niscaya aku hadiahkan kitab itu kepada para penuntut ilmu. Li uhdiyaha, niscaya aku hadiahkan itu nusahan adidah bagi para penuntut ilmu. Walakin tetapi aina man yamtali'u qalbuhu fi waqtina wa yaghtabitu bihadzal kitab, tetapinya mana orang yang penuh hatinya pada waktu kami, wa yaghtabitu bihadzal kitab, dan yang ingin dengan ini kitab, wa yuqayyidu nafsahu, dan mengaitkan dirinya bima yarahu, dengan yang ia lihat daripada itu kitab, min akhlaqir rasul wa adabihi wa muamalatihi sallallahu alaihi wasallam. Naam, tetapi fihi ikhtiyaratun lahu khalafa fiha al-jumhur. Di dalam kitab Zadul Ma'ad itu ada ikhtiar daripada Ibnul Qayyim, yang mana beliau menyalahi pendapat kebanyakan ulama.
walakin la yadurru dzalik, tetapi tidak mengapa demikian. Wal haqqu, bermula yang benar, ahaqqu ayyuttaba'a, lebih patut untuk diikuti. Wa qala nafa'allahu bihi annas mu'aridun 'anil kutub allati fiha an-naf'u, bermula manusia sudah berpaling dari kitab-kitab yang padanya manfaat. Kitab-kitab nang ganjil-ganjil nang dicari, kitab nang aneh-aneh nang dikatujui. Nang nyata-nyata baik, kitab-kitab nang nyata penuh berkah, manusia sudah berpaling. Misla seumpama kitabil barakah bis sa'yi wal harakah li Syekh Al-Hubaisi, qala muallifuhu rahimahullah, man kana indahu hadzal kitab, siapa yang ada di sisinya ini kitab al-barakah tadi, wa tanbih, dan kitab tanbih, fajadirun bi ayyud abil faqih, maka dia berhak disebut faqih. Wal kitabu hadza, kitab ini azimun, la yastaghnil insanu anhu, tidak terkaya manusia dari kitab itu. Jama'a bihi, menghimpunkan, bihi pada itu kitab, muallifuhu, oleh pengarangnya, malam yajma'hu ghairuhu, yang tidak menghimpunkan akan dia oleh selainnya. Wa qala radhiyallahu anhu pulang, inna kitab asy-syifa, kitab asy-syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mujarrabatun qiraatuhu, mujarrab membacanya, likasbil qurabi, untuk melapangkan kesusahan. Wa qala sayyidina al-imam Alawi bin Muhammad al-Haddad nafa'allahu bih, yanbaghi li talibil ilmi an la yakhluwa an hadhil kutubis salasah, sayugianya bagi orang menuntut ilmu bahwa tidak kosong dari ini kitab yang tiga, wahia nihayah Ibn al-Athir, wal itqan fi ulumil Quran, wa muqaddimatu Ibni Khaldun. Nah, ingat situ al-faslur rabi bi kutubin tuhdarul qiraatu biha, pada kitab-kitab yang dilarang membacanya. Jadi ada kitab-kitab nang kita disuruh belajar, ada kitab-kitab nang kada boleh untuk kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain, amin. Wa qala, dan berkata Asy-Syaikh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, haqiqatu zawalil hawa minal qalbi hubbu liqa'illahi ta'ala fi kulli nafasin min ghairi ikhtiyari halatin yakunul mar'u 'alaiha. Di dalam diri kita, setiap manusia ada ngarannya hawa. Hawa itu merupakan sifat daripada nafsu ammarah. Sifat daripada nafsu ammarah itu ada hawa ngarannya. Nafsu itu kada kawa dibuang, karena dengan nafsu kita bisa hidup. Tapi kalau hawa, nah ini bisa untuk dihilangkan. Napa itu arti hawa? Hawa nafsu jarna. Napa garang arti hawan itu? Hawa itu artinya al-mailu ilal batil, kecenderungan kepada yang tidak benar. Itu ngarannya hawa. Bila mana kita ini ada katuju lawan nang kada bujur, berarti ada hawa dalam diri kita. Ada dalam diri kita katuju lawan nang kada bermanfaat, berarti kita ada hawa.
Apakah hawa itu sudah hilang atau ada dalam diri kita? Kita mengetahuinya, hakikat hilangnya hawa dari hati, kepingin bertemu Allah Ta'ala pada tiap-tiap napas. Dari ketiadaan memilih keadaan adalah seseorang atas keadaan itu. Tandanya hawa itu sudah kada ada lagi dalam diri kita. Kita siap setiap saat mati bertemu Allah. Baik hari ini, baik esok, baik malam ini, baik apabila siap. Yuhibbu, suka artinya. Bila sudah kita macam itu, berarti sudah kada punya hawa lagi kita. Namun kita hendak, kok kepingin kena mati malam Jumat, nah itu ada hawa ngarannya. Aku hendak mati rahatan sujud, itu ada hawa lagi ngarannya. Aku hendak mati dalam keadaan sembahyang, itu masih ada hawa. Kalau orang yang sudah kada ada hawa itu, dia kapanpun hendak mati tanpa memandang keadaan apapun. Itu sudah orang yang kada punya hawa lagi. Termasuk hawa adalah huzuzun nafsi, istilahnya bahagian nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak manusia ke jalan Allah dengan iming-iming surga. Bila kita menghendaki surga, berarti kita ngarannya ada huzuzun nafsi, ada masih bahagian nafsu. Itu masih ada hawa ngarannya. Karena kamu nggak pingin mati malam Jumat? Kan malam Jumat itu nyaman, dikubur selamat, malam Jumat itu di apa? Masuk surga umpamanya. Nah, berarti kita masih kepingin untuk kenyamanan diri kita. Berarti kita kadang menghendaki, kadang menuju sesuatu yang diridai Allah. Padahal kita mati hari apapun, jam berapapun, kalau kita orang baik pasti baik. Nah, bila mana kita takutan mati dalam satu keadaan, kepingin mati dalam satu keadaan lainnya, ada punya hawa di dalam diri lagi ngarannya. Nah, hakikat hilangnya hawa itu dari hati adalah suka bertemu Allah pada tiap-tiap napas, dari ketiadaan memilih keadaan yang adalah dia atas keadaan itu. Kapanpun aku suka bertemu Allah, hari apapun, dimanapun, aku sudah kepingin bertemu Allah. Nah, itu artinya orang yang sudah kada punya hawa lagi di dalam dirinya. Mungkin kita kada wani jam itu pasti hendak berudu, misal kau mati ini tuh sujud kah, malam Jumat kah, nah, itu masih memilih-milih, berarti kita masih ada hawa di dalam hati itu. Dan itu kada salah juga. Kita hendak mati malam Jumat itu kada salah. Kita hendak mati dalam keadaan berudu, sujud, itu kada salah menurut pandangan orang-orang nang seangkatan lawan kita. Tapi menurut orang-orang yang sudah tinggi, orang-orang yang mukarrabin, sesuatu yang kurang baik. Tingkatan di atas menilai yang macam itu sesuatu yang kurang baik, walaupun itu sudah baik daripada yang kada baik. Walai yasidul abdu ilallahi ta'ala wa baqiya ma'ahu syahwatun min syahawatihi wala masyiatun min masyiatihi. Dan tidak akan sampai seseorang hamba itu kepada ma'rifatullah dan masih tersisa beserta dia syahwat daripada syahwatnya dan kehendak daripada kehendaknya. Selama kita masih ada syahwat, selama masih ada keinginan-keinginan untuk mencapai kesenangan di dalam dunia, kita kada akan bisa sampai kepada ma'rifat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ada dalam hati kita keinginan-keinginan untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi, berarti kita masih belum berhak untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
wala masyiatun min masyiatihi, dan tidak bisa sampai seseorang kepada Allah kalau dia masih punya kehendak daripada kehendak-kehendaknya, masih hendak itu, hendak ini, macam-macam perencanaan. Nah, orang seperti itu kada akan bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kayak apa nang supaya sampai ini tuh? Nah, supaya sampai itu artinya orang tersebut mengutamakan sesuatu yang diridhai oleh Allah walaupun tidak disenangi oleh syahwatnya. Itu salah satu. Selama kita masih meninggalkan yang diridhai Allah demi untuk kenyamanan diri, itu kan bisa sampai seseorang kepada Allah. Jadi untuk menyampaikan diri kita kepada Allah, kepada ma'rifat billah, ma'rifat dengan Allah, syaratnya artinya semua nang kesenangan diri ini bila mana bertentangan dengan keridaan Allah, ditinggalkan apa nang kesenangan diri, dipilih nang diridai Allah. Nah, itu artinya wala masyiatun min masyiatihi, dan tidak bisa sampai kita kepada Allah kalau kita masih ada punya kehendak, masih punya masyiah. Di mana tandanya kita ini punya kehendak? Bila mana kita masih melakukan hal-hal yang sia-sia, bila mana kita masih mau melakukan satu dosa, bila mana kita masih mau melakukan sesuatu yang dibenci Allah, berarti kita masih punya kehendak. Kita masih punya kehendak ngarannya. Kalau kita kada punya kehendak lagi nang macam apa? Orang nang kada punya kehendak itu orang nang menghabiskan seluruh tubuhnya ini untuk ibadah mencapai keridaan Allah. Nah, karena Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepadaku. Jadi Allah menjadikan kita ini untuk menyembah Allah. Itu yang dikehendaki Allah. Kalau kita masih melakukan maksiat nang sia-sia, berarti kita masih punya kehendak ngarannya. Nah, bila macam itu kada akan bisa yasilal abdu ilallahi ta'ala. Wa min asqan nas may yuhibbu ay yu'amilahun nas bikulli ma yurid. Wa min asqan nas, termasuk manusia yang paling celaka, orang yang menghendaki, orang yang mengetujui bahwa menghadap kepada dia oleh manusia dengan apa-apa yang dia kehendaki. Inya tuh kapingin bahwa orang itu samuaan hakun lawan kehendaknya. Itu manusia paling celaka. Wa min asqan nas may yuhib ay yu'amilahu nas bikulli ma yurid. Termasuk manusia yang paling celaka adalah orang yang menghendaki bahwa bermuamalah kepada dia oleh manusia dengan tiap-tiap apa yang dia kehendaki. Nang apa jarku orang menurut, bila kita berkehendak dalam hati ada nang macam itu, mudahan orang menurut lawan aku samuaan, kita orang yang paling celaka. Kenapa sebabnya? Wa huwa la yajidu min nafsihi ba'da ma yurid. Sedangkan dia sendiri kada menjumpai dalam dirinya sebagian yang dia kehendaki. Sagan seorang haja diri seorang kada kawa menghendaki menunaikan apa kehendak seorang. Orang lain disuruh taat lawan seorang lah kadanya mau. Kita menguasai diri kita aja kada kawa. Kita hendak bahwa diri kita tunduk lawan kita sepenuhnya, itu pun kada kawa. Datang penyakit kalau menolak kita, kada kawa. Hendak supaya orang lain tunduk samuan dua kita, berarti kita orang yang celaka ngarannya. Wa min asqan nas may yuhib ay yu'amilahun nas bikulli ma yurid. Makanya ada doa-doa daripada Syekh Abdul Hasan As-Sazili, ada doa-doa dari ulama-ulama, dari habaib-habaib yang lainnya, yang mana doa itu mesti dipelajari bujur-bujur hanya dibaca.
Seperti dalam beberapa hizib contohnya, Allahumma sakhirli jami'a khalqik. Ya Allah, tundukkan bagiku seluruh makhluk engkau. Ada tuh doa-doa. Hizib Bahar ada, hizib Nasar ada, hizib macam ada. Yang mengarang tuh orang aulia-aulia. Nah, apa arti doanya? Allahumma sakhirli jami'a khalqik. Ya Allah, tundukkan kepadaku, patuhkan kepadaku seluruh makhluk engkau. Mungkinlah itu Jibril tunduk lawan seorang. Mungkinlah Israel tunduk lawan kita. Kan makhluk juga tuh. Sedangkan kita berdoa nang mustahil itu hukumnya haram. Mustahil Israel tunduk lawan kita. Israel tunduknya kepada Allah, kada lawan kita. Sedangkan doa kita, ya Allah tundukkan, patuhkan bagiku seluruh makhluk engkau. Nah, bila kita membaca doa itu mesti belajar dahulu. Bila kada belajar, liong doa itu. Diliong. Karena itu doanya orang wali. Doanya orang yang mengerti. Minta nang kata laluan Allah Ta'ala. Ya Allah, Allahumma sakhirli jami'a khalqik. Ya Allah, tundukkan kepadaku seluruh makhluk. Kama sakhartal hadid li Daud, sebagaimana engkau tundukkan besi bagi Nabi Daud. Wasi kayak punya karasi dipilas Nabi Daud tingkar. Cuma seorang pilas tangan nang kalah. Baca doa itu kada akan kabul. Kama sakhartar rih li Sulaiman, sebagaimana engkau tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Angin berangkat. Jadi kita membaca doa itu, amun kada mengerti di pintang situnya ditinggal. Karena kadang kegampangan hendak menundukkan seluruh makhluk Allah Ta'ala. Allahumma sakhirli jami'a khalqik. Ya Allah, tundukkan bagiku seluruh makhluk engkau. Ada gampang-gampang nih tuh kuitan tunduk, semuaan tunduk habisnya lagi. Nah, amun kita bakal hendak nang macam itu, kita orang celaka. Kenapa? Kita menundukkan diri sendiri aja kada kawa. Hendak orang lain. Wa huwa la yajidu min nafsihi ba'da ma yurid. Wa talib nafsaka bi ikramika lahum wa talibhum bi ikramihim laka, la tukallib illa nafsak. Tuntut diri engkau dengan memuliakan engkau bagi mereka. Diri kita nang disuruh, diri kita nang dididik supaya bisa menghormati orang. Jangan orang supaya tunduk lawan seorang. Tuntut diri engkau agar bisa memuliakan engkau kepada mereka. Jangan engkau tuntut mereka agar memuliakan bagi engkau. Jangan engkau bebani kecuali diri engkau. Wa in aratta ay yasda'a laka kalbun alla yasda'a laka kalbun. Ini bagus dibaca. Siapa-siapa yang hendak bahwa tidak berkarat baginya hati, siapa-siapa yang hendak hatinya kada betagar, wala yalhaqaka hammun wala karbun, dan tidak datang kepada engkau duka cita huru hara, wala yabqa alaika dzambun, dan tidak tersisa atas engkau dosa, fa'aktsir banyaki min qauli, daripada membaca Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illahu, Allahumma tsabbit ilmaha fi qalbi waghfir li dhanbi waghfir lil mu'minin wal mu'minat wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Di situ. Kada panjang kalau bacaannya. Amun hendak hati bersih, hati kada betagar, hidup kada huru hara, kada susah payah, dosa hilangan, banyaki membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, la ilaha illahu, Allahumma tsabbit ilmaha fi qalbi waghfir li dhanbi waghfir lil mu'minin wal mu'minat wa qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa in aradta sidqa fil qaul, jikalau engkau hendak benar pada perkataan, kita hendak supaya mulut kita ini berkata-kata yang benar. Pengertian benar di sini perkataan yang
kadang mendatangkan mudarat bagi kita. Kita hendak bahwa mulut kita ini jangan suka menggibah orang. Kita hendak mulut ini jangan suka hendak berdusta. Kita hendak mulut ini supaya jangan terlalu berpandir nang sia-sia. Kita hendak cuma kada kawa. Tekawan pandir pulang gitu. Pada sing hendakan jadi orang pendiam, kepingin benar cuma kada kawa. Nah, ada amalannya. Ba'aksir banyaki min qiraati, dari membaca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai habis maksudnya surah Al-Qadar. Wa in aradtal ikhlas fi jami' ahwalik, jika engkau ingin ikhlas pada sekalian keadaan engkau, supaya sembahyang ikhlas, beribadah ikhlas, bersedekah ikhlas, kayak apa caranya? Fa'aksir banyaki min qiraah, daripada membaca qul huwallahu ahad terusnya sampai habis, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa in aradta taisirar rizq, jika engkau hendak dipermudahkan rezeki, fa'aksir min qiraah, banyaki membaca qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Wa in aradta salamah minasyarr, jika engkau hendak selamat dari kejahatan, fa'aksir min qiraat qul a'udzu birabbin nas, supaya jangan diperbuat orang, jangan disantit orang, jangan diperang maya orang, jangan disihir orang. Banyak-banyak membaca qul a'udzu birabbin nas. Qala al-Imam Asy-Sya'rawi qala ba'dhum aqallul iktsar, paling sedikit memperbanyak, banyak-banyaknya membaca. Berapa banyak-banyaknya itu? Paling sedikit sab'una marrah, 70 kali. Kulla yaumin, tiap-tiap hari, ila sab'imi'ah, sampai 700 kali. Namun kita membaca qul a'udzu birabbil falaq 70 kali sehari, itu sudah banyak ngarannya. Karena menurut ajaran kita di dalam kitab tafsir Marahul Labid disebutkan bahwa 7 itu paling banyak sudah. Banyak pada 7 pada lagi. Jadi 70. Kan dari 7 juga diambil 70. 7 itu paling banyak bilangan. Ke atas pada 7, anaknya 7 aja lagi. Makanya Nabi kita mengatakan, andai kata aku bisa memintakan ampun kepada ini orang sampai 70 kali, ya Nabi ku mintakan ampun. 70 kali itu sudah paling banyak. Nah, di mana dikatakan 7 itu paling banyak? 7 banyak pada 9. 9 itu anaknya 7 aja. Jadi dalam Quran banyak disebut 7, 70, 700, pasti 7. Karena 7 paling banyak bilangan. Bilangan tuh ada puluhan. Puluhan tuh berapa buting hurufnya? 2. Ya kalau 10 2 biji, kalau alif lawan 1 lawan 0. Ratusan. Ratusan berapa? 3. Ribuan. 4. Puluhan ribu. Ratusan ribu. Jutaan berapa? Jutaan berapa? 7. 1 juta paling tinggi sudah angka itu. Kalau 1 miliar itu 1000 juta, juta juga ngarannya. Nah, jadi Al-Quran, Al-Hadis 7 itu paling tinggi sudah angka. Ke atas pada 7, anaknya 7. Jadi sekurang-kurang banyak 70 kali. Sampai kepada 700 kali. Nah, yang ke situ bakal Syekh Abdul Hasan arba'una yanfa'u ma'ahunna ilmun. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه من نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله ما علمنا منه من نعلم ونسألك الجنة وما قرب من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب من قول وعمل ونية واعتقاد وما قضيت اللهم لنا من أمر فاجعل عاقبة رشدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نذر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. يراجون من شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك